3, 2, 1. Halo guys, ketemu lagi dengan Kiki K dalam edisi movie review. Kali ini saya akan membahas film yang sedang viral, trending, dan dibicarakan di semua kalangan. Apalagi bukan yang sesuatu hal yang ditunggu-tunggu selama hampir 2 tahun, yaitu film KKN di Desa Penari. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Awakmu gak usah melo-melo. Nah, KKN di Desa Penari ini sampai hari ini sudah mencapai 4,5 juta penonton. Wow, dinobatkan film horor terlaris ya selama ini, sudah melebihi dari Pengabdi Setan. Oh my god! Apakah akan menjadi film terlaris di Indonesia? Nah, kita lihat aja karena ini masih dalam proses gitu. Film KKN di Desa Penari ini merupakan adaptasi dari tren Twitter, yaitu dari penciptanya itu Simple Man ya. Jadi ini tweetnya itu viral di tahun 2019, menceritakan tentang sekumpulan mahasiswa yang ingin mengadakan KKN, kuliah kerja nyata, di sebuah desa. Nah, desanya nggak disebutin ya, desa B ya gitu. Nah, itu di desa ini kesekumpulan mahasiswa itu yaitu ada Ayu, kemudian ada Nur yang dimainkan Tisa Biani, Ayu Agnihak, kemudian ada si Adinda Thomas sebagai Widya, kemudian ada Ahmad Megantara sebagai Bima, ada si Anton ya yang jadinya Calvin Jeremy, dan satu lagi si Wahyu ya. Nah, sekumpulan mahasiswa ini mengadakan KKN di sebuah desa, dan ternyata desa itu adalah bukan sembarang desa biasa, namun desa yang memiliki banyak misteri gitu. Si kepala desa sendiri, yaitu si Pak Prabu, udah bilang nih ketentuan-ketentuan bahwa mereka itu tidak boleh melewati garis batas napak tilas atau gapura yang terlarang kayak gitu. Dan memang banyak banget pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan di desa tersebut. Pasti teman-teman kalau yang udah baca Twitternya ngerasa film ini relate banget alias sama persis, cocok gitu. Dan saya juga merasakan sebagai seorang yang udah baca Twitternya, ini keren banget sih. Jadi semua yang kita baca itu divisualisasikan secara bagus gitu. Dari sinematografinya, pengambilan gambarnya itu gak monoton alias berubah-berubah angle, dari mulai angle yang puter balik ya kan. Pertama kali datang ke desa itu kita dilihat kayak pakai drone gitulah, gimana kondisi desa dari atas. Kemudian juga ada perpindahan scene dari scene malam menjadi siang, itu keren banget sih, smooth gitu ya. Kemudian juga untuk acting ya, saya di sini salut banget sama actingnya si Tisa Biani ya, karena dia itu sebagai Nur cocok banget gitu, kayaknya udah di luar kepala gitu, nggak usah pakai teks, dia udah mendalami jiwanya tuh sebagai si Nur gitu. Apalagi si Adinda Thomas, dia main-main sama ular, berani banget gitu ya. Itu juga ulernya tuh bukan CGI guys, ular beneran gitu kan. Itu keren banget sih. Untuk apalagi si Agnihak ya, yang
scene-nya dalam hal ini ada scene dewasa yang versi di sini ada 2 versi, ada versi cut dan versi uncut. Untuk versi uncut-nya sendiri kira-kira mungkin bedanya sekitar 8 menit mungkin ya, dan itu juga worth it banget sih guys untuk 17 plus karena scene-nya di sini juga merupakan scenes yang primer bahwa di sini nggak boleh sampai kelewatan nih scene ini gitu. Nah, untuk dari cerita sebenarnya kalau yang nggak nonton mungkin akan terlihat seperti lompat-lompat alias storytellingnya itu kurang nyambung guys. Mungkin ya kok bingung gitu karena ini juga katanya sih versi yang uncut juga sebenarnya ini adalah potongan dari direktor cutnya. Mungkin nanti suatu saat akan diposting juga kali yang lebih dari 2 jam itu, hampir 3 jam kalau nggak salah gitu ya. Oh, kekurangannya itu memang storytellingnya itu agak kurang nyambung alias menclok-menclok. Di sini juga nggak ada pendalaman atau explore dari karakter itu backgroundnya seperti apa. Jadi kita nggak dikasih tahu nih gimana tuh mahasiswa berlima itu apa namanya karakternya kayak gimana, terus kenapa mereka bisa satu grup kayak gitu. Jadi di sini dari background story karakternya juga kita belum kenal, jadi nggak terlalu deket. Itu yang menyebabkan akhirnya ketika ada scene yang kayaknya sedih, kayak misalkan contohnya scene yang pas si Ayu itu ketika di Angkara Murko yang dia disuruh menari sambil apa ya kayak menari gitulah. Nah itu dia udah actingnya itu udah bagus banget sebenarnya, kayak mau nangis gitu, tapi karena kita nggak terlalu deep sama karakternya jadi kita mungkin ada yang malah ketawa gitu ngelihatnya gitu atau gimana gitu. Dipaksa nari. Mereka ikut semua perkataan jin sing jenenge jauh. Padahal itu scene-nya scene sedih banget tuh dapet gitu. Jadi di sini memang disarankan buat yang mau nonton KKN sebaiknya sih baca treatnya dulu kayak gitu. Kalau enggak mungkin agak menclok-menclok jadi kayak kumpulan sketsa horor gitu deh. Nah, untuk tadi karakter ya, selain tadi ada Mbah Dok, juga di sini bagusnya itu aktingnya si Mbah Buyut. Ini yang diperankan oleh si Didin Boneng. Mungkin kalau teman-teman yang angkatan 90-an atau 80-an yang biasa nonton film Susana pasti tahu ya, hafal dengan si karakter Boneng. Nah, si Boneng ini di sini jadi Mbah Buyut yang dia itu actingnya tuh serius tapi tetap bikin kita ketawa gitu karena image-nya si Mbah Buyut ini seorang dukun yang disegani gitu, tapi dia pakai metodenya tuh metode kopi gitu, jadi kayak barista. Gimana kalau seseorang minum kopi dan dia merasakan kopi itu manis, tandanya dia sedang dirasuki atau sedang didekati oleh makhluk halus, karena memang si kopi itu aslinya tuh pahit banget gitu. Nah, selain karakter si Boneng tadi, Mbah Buyut, juga ada satu karakter lagi yaitu karakter Badara Wuhi. Ini merupakan super villainnya ya, alias yang paling ditakuti, yaitu dia itu kayak modelnya kayak siluman ular gitu yang menjelma menjadi penari gitu. Dia ini mencari istilahnya korban yang akan menggantikan dia menari. Bahasanya itu istilahnya dawuh gitu. Jadi kalau misalkan dia mencari dawuh atau mencari penari gantinya, yaitu di sini nih karakternya itu si Ayu yang jadi penggantinya gitu. Nah, si Badara Wuhi ini diperankan oleh si Aulia Sarah dan itu cukup sesuai sih dengan bayangan gitu. Untuk scene memorable bukan scene yang adegan wik ya, yang di kolam dengan ular-ular gitu. Malah geli gitu kayaknya, gimana gitu. Kalau aku scene memorable-nya mungkin
yang pas si Nur itu dimasuki oleh Mbah Dok gitu, dan dia itu ngobrol sama si Widya gitu, itu serem banget sih. Atau si adegan si Nur lagi joget-joget kesurupan yang ada ularnya juga, itu juga sampai merinding. Karena menurut saya film ini saya sampai nggak pernah nutup mata ya. Biasanya kan kalau film horor takut tutup mata gitu, ini nggak pernah saya ngelihat full 100% gitu. Cuma atmosfer seremnya itu dapet gitu, merinding diskonya tuh dapet gitu. Jadi memang masih rekomen untuk ditonton, apalagi yang baca Twitternya. Kalau untuk nilai sendiri saya kasih nilai 8/10 untuk KKN di Desa Penari ini. Itu aja review dari saya. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Dadah.